Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan menuju pembelajaran berbasis ICT di sekolah yang oke. Ada beberapa tahap mencapai keberhasilan ICT menurut Warga. Gimana sih ya biar ICT ini mencapai keberhasilan itu? Ada 4 tahap. Yang pertama information, communication, technology, spread, dan planning. Yang tahap kedua ada penyebaran informasi. Yang ketiga ada interaksi digital. Dan keempat ada transformasikan manajemen dalam bentuk digital. Yang pertama ada information communication technology, strategy, and planning. Apa sih yang dimaksud dari itu? Yaitu adanya niatan kuat dari stakeholder internal untuk mengubah paradigma manajemen pembelajaran tradisional menjadi ICT, sehingga terbentuknya unit atau struktur atau kayak organisasi dalam bentuk ICT, sehingga hal itu dapat mencapai keberhasilan ICT. Yang kedua adalah tahap penyebaran informasi. Tahap penyebaran informasi ini yaitu tersedianya ICT di seluruh perkantoran, sekolah atau laboratorium atau tempat student labs, sehingga dengan terbentuknya ICT dan infrastruktur di tempat-tempat terpenting dalam lingkungan atau serta jaringannya mempermudah proses pembelajaran itu sendiri. Yang ketiga ada interaksi digital. Apa sih yang dimaksud dengan interaksi digital? Yaitu adanya fasilitas kedua arah atau secara online manajemen PT dengan stakeholder dalam bentuk tanggapan, pesan, atau pertanyaan singkat. Kayak gini, contohnya dengan kita mengirim, kayak guru mengirim email, kita suruh apa? Kayak kita disuruh mengirim tugas dari email atau aplikasi ruang dengan menggunakan ruang guru, sehingga kan itu dapat mempermudah guru dalam berinteraksi dengan mahasiswanya. Yang keempat adalah tahapan menginformasikan manajemen dalam bentuk digital. Yang disebut itu adalah e-learning. Yang keempat ada mentransformasikan manajemen dalam bentuk digital, yaitu sekolah itu harus menyediakan unitnya atau bahan digitalnya seperti komputer dan jaringannya wifi, sehingga keempat ini dapat tercapai atau ada merupakan tahapan tercapai keberhasilan ICT. Yang selanjutnya piramid pengembangan dan presentasi pembelajaran berbasis ICT. Langkah-langkahnya dalam pembelajaran diantaranya membuat materi digital untuk pembelajaran. Dua, ada presentasi itu sendiri. Materi digital untuk pembelajaran. Adanya Microsoft Word atau PowerPoint membuat kita mudah dalam proses pembelajaran, sehingga kita dapat mudah-mudah untuk mempresentasikan hal itu sendiri. Baiklah, nanti saya akan disampaikan oleh Pak Gila. Baiklah, saya akan melanjutkan materi ini, yaitu penggunaan ICT untuk meningkatkan pembelajaran. Pada tingkatan pendalaman, pendidik sepenuhnya mengintegrasikan ICT ke dalam semua aspek kehidupan profesional mereka demi pembelajaran mereka dan pembelajaran peserta didik. Pemahaman ICT yang baik akan mendorong para pendidik untuk berkolaborasi dalam mengembangkan kurikulum dan mata pelajaran, mengidentifikasi metodologi pengajaran inovatif. Oleh karena itu, para pendidik perlu memahami konsep-konsep ICT dan proses praktiknya dalam proses belajar mengajar. ICT digunakan untuk memfasilitasi kolaborasi antara guru dan siswa, membantu siswa dan guru menilai pembelajaran mereka sendiri, dan membantu guru dalam mengembangkan kurikulum dan metodologi pengajaran yang inovatif. Pemahaman yang baik tentang ICT akan mendorong guru untuk berkolaborasi dalam mengembangkan kurikulum dan metodologi
ICT juga dapat membantu guru dalam mengidentifikasi model belajar yang disukai siswa dan strategi yang berbeda yang sangat membantu dalam proses belajar mengajar. Dengan memasukkan ICT ke dalam kurikulum, guru dapat meningkatkan pembelajaran dan manajemen belajar. Oleh karena itu, guru perlu memahami konsep dan praktik ICT dalam proses belajar mengajar. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin sekiranya teman-teman kurang paham dengan penjelasan kami yang ada banyak kekurangan, mohon ditanyakan. Bisa izin bertanya kepada kelompok 10, bagaimana penggunaan ICT untuk pengembangan kualitas pembelajaran, sedangkan salah satu hambatan yang telah dijelaskan tadi yaitu ada beberapa sekolah yang kurang mempunyai fasilitas yang memadai dan juga guru yang tidak paham atas teknologi itu sendiri. Bagaimana jika ICT itu untuk meningkatkan pembelajaran siswa tersebut? Baiklah, saya bisa menjawab pertanyaan dari kita. Tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya sebentar apa itu ICT kan. ICT adalah information communication technology dan training. Di situ yang dimaksud dengan ICT atau TIK adalah sebuah teknologi yang sudah tersedia dalam alat atau teknologinya. Di situ harus emang dalam ICT atau TIK itu emang sudah terdapat teknologi ataupun di dalamnya tuh ya ada yang terdapat PowerPoint, Microsoft Word. Jadi bagaimana? Jadi yang di sini kita dapat simpulkan ada dua kelompok yang kita tanya. Yang pertama yang pertama kita ICT yaitu itu adalah teknologinya yang harus terdapat teknologi itu, dan yang kedua guru. Apa sih gimana sih guru itu? Guru yang profesional yaitu guru ya yang memiliki komponen tertentu sesuai dengan persyaratan yang dituntut oleh profesi guru itu sendiri. Kita kembalikan kepada Baiklah, dari pertanyaan kita tadi sudah dibagikan, sudah dijawab oleh Syafa tadi mengenai tentang ICT. Kan ada pertanyaan kita itu mencakup tentang teknologi itu kalau dari sendiri seperti apa, dan gurunya kalau misalnya guru itu nggak paham dengan teknologi itu seperti apa gitu kan. Jadi dalam pertanyaan kita ada dua bagian kelompok yang sudah dijelaskan oleh Syafa sebelumnya. Kemudian saya akan tanyakan kepada teman semua, seperti apa sih guru yang profesional itu? Bagaimana menurut pendapat Umi tentang guru yang profesional itu seperti apa? Menurut saya, guru profesional itu biasanya memiliki pengetahuan yang luas dalam bidangnya. Terus dia juga memiliki kemampuan mengajar yang baik, serta dia memahami tentang karakter siswanya dan komitmen terhadap pengetahuan siswa. Terus guru tersebut juga ada keterlibatan dalam pengembangan profesional mereka sendiri, dan mereka juga biasanya memiliki etika kerja yang tinggi dan kemampuan untuk beradaptasi dengan kebutuhan siswa dan perubahan dalam pendidikan itu sendiri. Itu Kita kerucutkan lagi pertanyaan dari kita mengenai respon dari tadi. Bagaimana kalau misalnya teknologi itu nggak ada di sekolah, nggak tersedia teknologi itu di sekolah? Di sini ada tentang penyebaran informasi. Dalam penyebaran informasi itu ada 3 faktor yang mendorong persebaran informasi tentang belajar tadi. Yang pertama, kalau di sini kalau secara lugawinya, secara bahasanya, penyebaran informasi
begitupun sebaliknya.